Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas salah satu fase paling eksplosif dalam hidup manusia, masa kanak-kanak awal. Bener-bener masa transformasi yang luar biasa banget loh. Dari yang tadinya bayi goyah, tahu-tahu jadi penjelajah kecil yang energinya nggak ada habisnya. Pernah kepikiran nggak sih, dari mana datangnya semua energi itu? Apa sih yang bikin anak-anak prasekolah bisa lari-lari, loncat-loncat, dan menjelajah terus-terusan tanpa capek? Nah, jawabannya ternyata tersembunyi di tempat yang mungkin nggak kita duga. Jadi buat ngerti semua aksi mereka di luar sana, kita justru harus intip ke dalam. Ya, perjalanan kita kali ini dimulai dari mesin paling kompleks yang pernah ada, otak anak. Oke, di bagian pertama ini, kita akan bongkar mesin tersembunyi di balik semua keajaiban itu. Kita bakal lihat gimana otak membangun fondasi untuk, ya, setiap lompatan, setiap kata, dan setiap ide baru yang muncul. Fokus utamanya ada di lobus frontal. Anggap aja ini kayak pusat komandonya otak. Nah, bagian inilah yang bertanggung jawab untuk hal-hal keren kayak merencanakan, mengorganisir, dan ini nih yang paling penting buat para orang tua, menjaga perhatian. Terus gimana caranya otak jadi makin cepat dan efisien? Ada satu proses kunci yang namanya mielinasi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita melapisi kabel listrik pakai isolasi karet. Lapisan lemak ini, namanya mielin, bikin sinyal-sinyal di otak bisa ngacir jauh lebih cepat dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Nah, ini dia penampakannya dari dekat. Yang kita lihat ini adalah serat saraf yang udah terbungkus selubung mielin. Proses inilah yang jadi kunci kemajuan super pesat dalam segala hal, mulai dari koordinasi mata tangan sampai kecepatan mereka berpikir. Oke, kita udah lihat mesinnya di dalam kan? Sekarang yuk kita lihat hasilnya di dunia nyata. Gimana sih ledakan pertumbuhan otak ini kelihatan dalam gerakan dan tindakan mereka sehari-hari? Perkembangan motorik kasar mereka itu polanya keren banget. Pas umur 3 tahun, mereka seneng banget sama gerakan-gerakan simple. Setahun kemudian di umur 4, wah, mereka jadi lebih berani. Udah mulai naklukin perosotan dan pancatan. Nah, pas umur 5 tahun, mereka udah jadi petualang sejati. Suka banget balapan dan ngelakuin aksi-aksi yang bikin kita deg-degan. Peningkatan yang sama juga terjadi di motorik halusnya loh. Anak umur 3 tahun mungkin udah bisa nyusun balok. Tapi ya gitu deh, menaranya sering miring-miring. Tapi coba lihat bedanya setahun kemudian. Di umur 4 tahun, koordinasinya jauh lebih baik. Mereka bisa fokus banget buat menempatkan setiap balok dengan presisi yang wow, baru kelihatan. Oke, jadi kita tahu mereka punya kemampuan dan energi yang luar biasa. Nah, ini nih yang menarik. Kita kan sering mikir kalau anak prasekolah itu nggak bisa diem, gerak terus. Tapi, bener nggak sih data bilang begitu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Sebuah penelitian nemuin kalau anak-anak prasekolah itu ternyata nggak aktif atau sedentary selama 89% waktu mereka. Iya, bener. Anda nggak salah dengar kok. 89%. Bahkan kalau kita lihat lebih detail lagi, aktivitas fisik yang benar-benar berat kayak lari-larian gitu, itu cuma sekitar 3% dari waktu mereka. Jadi ada gap yang lumayan jauh ya, antara kemampuan fisik mereka yang hebat sama cara mereka menghabiskan waktu. Dan fakta ini jadi penting banget waktu kita ngomongin dunia di sekitar mereka. Nah, sekarang kita geser fokusnya dari dunia di dalam diri anak ke dunia luar tempat mereka tinggal. Setelah kita paham potensi mereka yang luar biasa, kita juga harus lihat realitas dan resiko yang ada di sekitar mereka. Rasa penasaran dan dorongan buat menjelajah itu kan bagian penting dari perkembangan ya. Tapi ironisnya, dorongan yang sama digabung sama kemampuan fisik baru mereka justru bisa bikin mereka dalam bahaya. Faktanya, ancaman terbesar buat anak-anak di usia ini bukanlah penyakit, tapi kecelakaan. Dan kalau kita lihat data dari Amerika Serikat, penyebab nomor satunya itu jelas banget, kecelakaan kendaraan bermotor. Ini nunjukin betapa rentannya mereka di dunia yang ya dirancang untuk orang dewasa. Tapi risikonya lebih luas dari itu. Di Amerika Serikat aja ada 11 juta anak prasekolah yang mengalami malnutrisi. Kalau kita lihat secara global, gambarannya lebih suram lagi. Kelaparan dan sanitasi yang buruk jadi penyebab kematian utama. Dan yang paling penting buat kita ingat adalah banyak dari tragedi ini sebetulnya bisa banget dicegah. Jadi begini, anak-anak itu terlahir dengan potensi biologis yang luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Pertanyaan besarnya adalah, sebagai masyarakat, apa kita sudah membangun dunia yang cukup aman buat melindungi potensi itu, supaya mereka bisa berkembang maksimal? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng. Oke, hari ini kita bakal menyelami salah satu tempat paling kreatif, paling misterius di alam semesta, yaitu pikiran seorang anak prasekolah. Siap-siap ya, soalnya dunia yang akan kita lihat ini aturan logikanya tuh beda banget sama dunia kita.
Anda pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa anak kecil bisa mikir kalau bulan itu ngikutin mereka pulang? Kita semua pasti pernah lihat kan? Anak yang asik ngobrol sama bonekanya. Atau ya itu tadi, yakin banget kalau bulan itu teman seperjalanannya. Nah, ini bukan sekedar imajinasi liar loh. Ini tuh semacam jendela yang ngasih kita intipan langsung ke cara kerja otak mereka yang benar-benar beda. Nah, untuk bisa memahami dunia ini, kita perlu kenalan sama seorang pionir di bidang psikologi, Jean Piaget. Dia menamakan periode ajaib ini kira-kira dari umur 2-7 tahun sebagai tahap pra-operasional. Eits, tapi jangan salah ya, ini bukan berarti mereka kurang pinter. Bukan, cuma sistem operasi mereka, aturan main logikanya itu sama sekali beda. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan bedah dulu teori Piaget, yang nunjukin gimana anak-anak di usia ini tuh pada dasarnya hidup di dalam realitas yang mereka ciptakan sendiri. Konsep kunci yang pertama itu namanya egosentrisme. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan berarti egois ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke ketidakmampuan secara kognitif untuk paham kalau orang lain itu bisa punya pandangan, pikiran, atau pengetahuan yang beda dari mereka. Gimana cara kerjanya? Konsep ini digambarkan dengan cerdas banget lewat eksperimen klasik Piaget yang terkenal, tugas 3 gunung. Jadi, coba bayangin deh, ada seorang anak duduk di satu sisi meja, di depannya ada miniatur 3 gunung ini. Terus, di seberangnya ditaruh sebuah boneka. Terus, si peneliti nanya ke anaknya, kira-kira apa ya yang dilihat sama boneka itu? Nah, disinilah keajaibannya muncul. Si anak bukannya ngejelasin pemandangan dari sudut pandang si boneka, malah dengan super pede ngejelasin apa yang dia lihat dari kursinya sendiri. Kenapa? Ya karena bagi dia cuma ada satu perspektif di dunia ini, yaitu perspektifnya dia. Titik. Pola pikir egosentris ini juga yang melahirkan apa yang kita sebut animisme. Ya kan, kalau dunia ini pusatnya adalah aku, ya masuk akal dong kalau trotoar bisa jahat dan sengaja bikin aku jatuh. Atau bulan pengen ngikutin aku pulang, semua benda di sekitar mereka itu hidup dan punya niat. Oke, selain egosentrisme, ada satu lagi nih keterbatasan besar di tahap ini menurut Piaget. Namanya kurangnya pemahaman tentang konservasi. Ini konsep yang buat kita orang dewasa tuh udah otomatis banget, tapi buat anak-anak, wah ini rintangan mental yang gede banget. Contoh paling klasiknya begini. Coba deh Anda tuang air dari gelas yang pendek dan lebar ke gelas yang tinggi dan kurus, persis di depan mata mereka. Mereka pasti akan nunjuk gelas yang tinggi dan bilang, yang itu airnya lebih banyak. Loh kok bisa? Soalnya pikiran mereka itu kayak terkunci sama satu hal yang paling kelihatan, yaitu tingginya. Mereka belum bisa mikir secara logis kalau jumlah airnya itu ya tetap sama. Oke, sekarang kita coba ganti kacamata ya. Kalau tadi Piaget ngejelasin apa yang terjadi, sekarang kita lihat dari sisi gimana itu bisa terjadi. Lewat pendekatan pemrosesan informasi. Gampangnya gini, anggap aja otak anak itu kayak sistem operasi komputer yang lagi di-upgrade besar-besaran. Baik hardware maupun softwarenya. Salah satu upgrade paling gede itu di bagian perhatian. Anak kecil kan kayak magnet ya, gampang banget ketarik sama hal-hal yang paling ngejreng atau berisik. Nah, seiring bertambahnya umur, mereka jadi jauh lebih jago buat fokus ke informasi yang emang penting buat tugasnya. Dan mereka mulai punya strategi buat itu. Coba deh lihat gambar ini. Waktu diminta bandingin 2 rumah ini, hasil pelacakan mata nunjukin kalau anak prasekolah itu matanya cuma celalatan aja, ke sana kemari. Tapi anak yang lebih tua, dia bakal mindai secara sistematis. Mungkin dari jendela ke jendela, buat mastiin nggak ada yang kelewat. Nah, ini lompatan besar banget loh dalam hal perencanaan. Upgrade penting berikutnya ada di memori jangka pendek. Gampangnya, ini tuh RAM-nya otak. Kapasitas otak buat nampung informasi dalam satu waktu itu ningkatnya drastis banget di tahun-tahun ini. Waktu umurnya sekitar 2 atau 3 tahun, anak itu rata-rata cuma bisa nginget sekitar 2 digit. Coba aja sebutin 3 angka, kemungkinan besar ada satu yang langsung hilang. Tapi coba lihat lompatan ini. Pas umurnya 7 tahun, rata-rata anak udah bisa ngingat sekitar 5 digit. Kapasitas RAM-nya naik lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini yang bikin mereka bisa mikir lebih kompleks, misalnya ngikutin instruksi yang ada beberapa langkah, atau ceritain ulang sebuah kisah. Nah, dengan perhatian dan memori yang makin oke, panggungnya udah siap nih buat pencapaian kognitif terbesar di masa kanak-kanak. Inilah momen ketika anak-anak mulai ngembangin semacam kekuatan super sosial mereka, kemampuan buat membaca pikiran. Konsep ini namanya teori pikiran atau theory of mind. Ini tuh momen aha yang mengubah segalanya. Momen pencerahan di mana si anak sadar, oh, apa yang ada di kepala aku belum tentu sama dengan apa yang ada di kepala orang lain. Mereka mulai paham kalau orang lain punya keyakinan, keinginan, dan niatnya sendiri.
Dan yang paling penting, keyakinan mereka itu bisa aja salah. Cara paling klasik buat ngetes ini adalah lewat tes keyakinan yang salah Sally Ann. Yuk, kita ikutin ceritanya. Jadi, ada anak namanya Sally, dia punya kelereng. Terus, dia taruh kelerengnya di dalam keranjang. Nah, habis itu, Sally keluar ruangan buat jalan-jalan. Bagian ini penting banget ya. Ingat, Sally nggak tahu apa-apa soal yang bakal terjadi selanjutnya. Pas Sally lagi pergi, datanglah si Ann. Terus, si Ann ini iseng. Dia mindahin kelerengnya dari keranjang ke dalam kotak. Anak yang nonton eksperimen ini tahu, kita yang nonton tahu, Ann juga tahu. Tapi satu orang yang nggak tahu, yaitu Sally. Sekarang, inilah pertanyaan kuncinya. Sally balik lagi ke ruangan. Menurut Anda, di mana Sally bakal nyari kelerengnya? Dan disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Anak umur 3 tahun yang belum punya theory of mind bakal jawab di kotak. Kenapa? Karena dia nggak bisa misahin apa yang dia tahu dengan apa yang Sally tahu. Tapi, anak umur 5 tahun, jawabannya beda. Dia bakal bilang, di keranjang. Mereka udah ngerti kalau Sally akan bertindak berdasarkan keyakinannya yang salah, bukan berdasarkan kenyataan. Ini lompatan mental yang luar biasa kan? Jadi, kalau kita lihat lagi, cuma dalam beberapa tahun aja, pikiran seorang anak itu ngelakuin perjalanan yang luar biasa. Dari dunia magis yang isinya cuma aku, dan aku, ke sebuah dunia sosial di mana mereka mulai bisa ngerti sudut pandang orang lain. Dan ini bikin kita mikir ya. Waktu kita tumbuh dewasa, kita dapat semua logika, penalaran, dan pemahaman sosial yang kompleks. Tapi jangan-jangan dalam prosesnya, kita kehilangan sedikit keajaiban itu. Kehilangan kemampuan buat percaya kalau bulan itu sengaja loh ngikutin kita pulang. Pernah nggak sih Anda benar-benar terpana ngelihat gimana seorang anak kecil tiba-tiba aja bisa merangkai kata jadi kalimat? Prosesnya itu kan kayak sulap ya. Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Kutipan dari Christopher Morley ini, wah bener-bener pas banget. Di balik celotehan yang kedengarannya lucu dan menggemaskan, sebetulnya ada sebuah kejeniusan luar biasa yang lagi bekerja. Anak-anak itu seolah-olah lagi menciptakan puisi mereka sendiri, sambil belajar memahami dunia lewat bahasa. Oke, jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah anak-anak itu cuma meniru kata-kata yang mereka dengar? Ya kayak burung beo gitu. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih cerdas yang terjadi di dalam kepala kecil mereka. Jadi, gimana cara kita tahu kalau mereka itu bukan cuma jago niru aja, bukan sekedar menghafal? Nah, jawabannya itu ada di sebuah eksperimen klasik yang menurut saya cerdas banget. Oke, ayo kita mundur sedikit ke tahun 1958. Jadi, ada seorang peneliti namanya Jean Berko yang punya ide brilian. Dia nunjukin gambar makhluk aneh ini yang nggak ada di dunia nyata ke anak-anak dan bilang, ini namanya Wug. Terus, dia tunjukin gambar yang ada 2 makhluknya dan dia nanya, nah kalau ada 2, berarti ada 2 apa? Dan hasilnya luar biasa. Hampir semua anak dengan percaya diri jawab Wugs. Coba deh pikirin, mereka kan belum pernah dengar kata Wugs seumur hidup mereka. Nggak mungkin mereka niru kan? Ini bukti telak. Mereka bukan beo. Mereka itu detektif cilik yang lagi menemukan pola, menemukan aturan tata bahasa. Dalam hal ini, kalau mau bikin jadi banyak, tinggal tambah S di belakangnya. Dan mereka menerapkan aturan itu ke kata yang sama sekali baru. Nah, apa yang baru aja kita lihat di tes Wug itu, ada istilah kerennya, morfologi. Ini pada dasarnya adalah ilmu tentang gimana sih kata-kata itu dibentuk. Jadi, anak-anak itu bukan cuma menghafal kamus ya, mereka itu bisa dibilang ahli morfologi cilik. Mereka lagi sibuk-sibuknya memecahkan kode bahasa. Makanya, kalau Anda dengar anak kecil bilang sesuatu yang kedengarannya salah, misalnya kakiku kepukul, bukannya kakiku dipukul, jangan buru-buru dikoreksi. Itu justru bukti kejeniusan mereka lagi bekerja. Otak mereka itu sudah nangkep polanya. Oh, ada awalan ke atau ter untuk kejadian pasif. Terus mereka coba pakai aturan itu di mana-mana. Ya, walaupun kadang belum pas. Nah, proses ini namanya generalisasi berlebihan. Oke, jadi kode untuk satu kata sudah pecah. Tapi, tantangan berikutnya jauh lebih besar, jauh lebih rumit. Gimana caranya merangkai kepingan-kepingan kata ini jadi sesuatu yang punya makna utuh, jadi kalimat. Dan perkembangannya itu cepet banget loh. Dari yang tadinya cuma bisa bilang, mau susu. Tiba-tiba, dalam beberapa tahun aja, mereka udah bisa bikin kalimat yang jauh lebih rumit. Pas masuk usia prasekolah, wah mereka itu udah kayak arsitek kalimat yang jago. Coba lihat deh betapa canggihnya ini. Seorang anak bisa belajar gimana caranya mengubah kalimat pernyataan, ayah akan pergi ke sekolah. Jadi kalimat tanya, kemana ayah akan pergi?
Mereka secara intuitif loh, tahu kalau urutan katanya harus diubah, terus harus ditambah kata tanya di depan. Dan yang paling luar biasa, nggak ada yang ngajarin mereka aturan sintaksis secara formal. Ini semua mereka temukan sendiri. Oke, jadi jago bikin kata, jago bikin kalimat, itu satu hal. Tapi ada level selanjutnya yang lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan bahasa itu untuk bergaul, untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan lagi cuma soal apa yang kamu bilang, tapi gimana cara kamu bilangnya. Nah, kemampuan ini namanya pragmatik. Gampangnya gini deh, anggap aja ini etiketnya ngobrol. Aturan-aturan nggak tertulis dalam percakapan. Soal kapan giliran kita ngomong, gimana cara ngomong sama orang yang lebih tua, gimana menyesuaikan obrolan dengan situasi, itu semua pragmatik. Di masa prasekolah inilah, anak-anak mengalami lompatan besar di bidang pragmatik ini. Mereka mulai bisa ngobrolin hal yang nggak ada di depan mata, kayak, kemarin aku main, atau besok aku mau. Mereka juga mulai bisa, membaca pikiran lawan bicaranya. Dan yang paling keren, mereka sadar kalau cara ngomong ke orang yang beda-beda itu harus beda juga. Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya. Penelitian nunjukin kalau anak umur 4 tahun secara otomatis bakal pakai kalimat yang lebih pendek dan simpel kalau lagi ngobrol sama adiknya yang umur 2 tahun. Tapi giliran ngobrol sama orang dewasa, wah bahasanya langsung berubah jadi lebih kompleks, lebih sopan. Ini adalah kecerdasan sosial yang sedang beraksi. Jadi, semua skill luar biasa ini, mulai dari membentuk kata, merangkai kalimat, sampai etiket ngobrol, semuanya itu seperti anak tangga. Anak tangga yang membawa mereka ke petualangan besar selanjutnya, belajar membaca dan menulis. 14.000. Coba renungkan angka ini sejenak. Angka yang besar sekali kan? Apa artinya ini? Itu adalah perkiraan jumlah kata yang dikuasai seorang anak pas umurnya 6 tahun. Coba bayangin, mereka belajar kira-kira satu kata baru setiap jam mereka melek. Setiap jam. Mereka benar-benar menyerapnya kayak spons. Fondasi kosakata yang luar biasa kan? Tapi, punya banyak kosakata aja nggak cukup. Untuk jadi pembaca yang hebat, mereka juga perlu tahu nama-nama huruf dan bunyinya. Perlu punya rasa terhadap bunyi dalam bahasa. Dan yang paling penting, mereka harus tumbuh di lingkungan yang akrab dengan buku, di mana cerita itu jadi bagian dari hidup mereka. Jadi intinya semua ini saling terkait, saling membangun satu sama lain. Perjalanan dari ocehan pertama sampai bisa bikin kalimat yang rumit, itu adalah fondasi yang harganya enggak ternilai. Kenapa? Karena skill bahasa di usia dini inilah yang akan menjadi landasan utama kesuksesan akademis mereka nanti. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini adalah, anak yang belajar bahasa itu bukan sekedar sedang menghafal. Mereka adalah pemecah kode yang aktif, yang brilian. Mereka sedang melakukan sebuah petualangan untuk menemukan sistem tersembunyi di balik bahasa kita. Dari aturan kata, struktur kalimat, sampai ke nuansa sosial, mereka adalah penjelajah jenius yang sedang membongkar semuanya. Pendidikan usia dini. Pernah kepikiran nggak apa yang terjadi di tahun-tahun paling awal kehidupan seorang anak? Ternyata, hal itu bisa jadi penentu kesuksesan mereka di masa depan. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa investasi pada anak-anak kita yang paling muda adalah pertanyaan yang nilainya bisa miliaran dolar. Kalau kita tanya pendiri Google, salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, apa sih rahasia sukses mereka? Jawabannya, bukan universitas top. Bukan, mereka justru menunjuk ke masa taman kanak-kanak mereka. Nah, ini dia orangnya, Larry Page dan Sergey Brin. Menurut mereka, pengalaman di sekolah Montessori itu yang mengajarkan mereka untuk tidak cuma mengikuti aturan, tapi untuk membuat aturan sendiri. Kebebasan buat mengeksplorasi minat, itulah yang menanamkan benih inovasi. Ini menunjukkan betapa besarnya peran pendidikan usia dini dalam membentuk masa depan kita. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia para pendiri Google ini? Yuk, kita bedah filosofi di baliknya. Inti dari semua ini adalah sebuah ide yang disebut praktik yang sesuai, sebuah filosofi tentang bagaimana anak-anak seharusnya belajar dengan cara yang paling alami bagi mereka. Konsep ini punya nama keren, Developmentally Appropriate Practice, atau disingkat DAP. Gampangnya gini, ada 2 lapis. Pertama, apa yang cocok untuk kelompok usia anak tersebut. Dan yang kedua, apa yang pas untuk setiap anak sebagai individu yang unik, lengkap dengan minat dan budayanya sendiri. Tujuannya tuh bukan buat mencetak mesin penghafal ya. Jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemikir kritis, pemecah masalah, dan individu yang bisa mandiri secara sosial. Ini bukan cuma soal sekolah, tapi soal membangun fondasi untuk belajar seumur hidup. Terus gimana caranya para pendidik melakukan ini?
Ya, mereka menggunakan 3 saringan ini dalam setiap keputusan. Mereka mempertimbangkan teori perkembangan anak, kebutuhan unik setiap siswa, dan juga konteks budaya yang penting bagi keluarga si anak. Jadi pendekatannya holistik banget. Dan hasilnya, wah, penelitian menunjukkan kalau pendekatan ini beneran berhasil. Anak-anak di lingkungan DAP nggak cuma lebih bahagia dengan tingkat stres yang lebih rendah, tapi mereka juga unggul secara akademis. Ini semacam resep jitu untuk kesuksesan jangka panjang. Oke, sekarang kita beralih dari teori ke praktik skala raksasa. Mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan lewat program Head Start di Amerika Serikat. Skala program ini gede banget. Setiap tahun, sekitar 1 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah ikut serta. Ini adalah upaya nasional yang masif banget untuk memberikan anak-anak kesempatan yang adil sejak awal. Tapi disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Dengan program sebesar ini, menjaga kualitas yang konsisten di mana-mana itu jadi tantangan besar. Ada banyak sekali variasi antar program, yang artinya nggak semua anak mendapatkan manfaat yang sama. Seberapa besar sih masalahnya? Satu perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 40% dari semua program Head Start itu kualitasnya diragukan. Itu berarti ratusan ribu anak mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh yang dijanjikan. Akibatnya, hasil dari Head Start ini jadi campur aduk. Ada peningkatan awal yang positif, tapi seringkali keuntungan itu memudar seiring waktu. Pada akhir kelas 1, anak-anak Head Start ini kemampuannya seringkali setara lagi dengan teman-temannya. Tapi ada secercah harapan. Kalau programnya dimulai lebih awal, pada usia 3 tahun, tampaknya ada beberapa manfaat jangka panjang yang bisa bertahan. Nah, kalau Head Start menunjukkan tantangan di skala besar, seperti apa sih bentuk kesuksesan yang ideal itu? Mari kita lihat hasil luar biasa dari Perry Preschool. Program Perry Preschool ini beda. Dia sangat intensif dan berkualitas tinggi. Para peneliti bahkan mengikuti pesertanya selama 4 dekade. Hasilnya sangat menakjubkan dan benar-benar mengubah cara kita memandang pendidikan. Apa yang mereka temukan itu sungguh luar biasa, terutama kalau dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak ikut program. Pada usia 40 tahun perbedaannya sangat jelas. Peserta program Perry jauh lebih mungkin untuk lulus SMA dan punya pekerjaan. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah perubahan arah hidup yang nyata. Dampaknya juga terasa pada stabilitas finansial mereka. Lebih banyak dari mereka yang memiliki rumah sendiri dan punya rekening tabungan. Coba bayangkan, investasi 2 tahun di prasekolah bisa menghasilkan keuntungan finansial seumur hidup. Manfaatnya bahkan meluas sampai ke komunitas. Lulusan Perry punya tingkat kehamilan remaja yang lebih rendah dan, yang luar biasa, lebih sedikit ditangkap polisi pada usia 40 tahun. Jadi, wawasan kuncinya di sini adalah bahwa kualitas adalah faktor paling kritis untuk kesuksesan jangka panjang. Bukti dari Perry ini kan meyakinkan banget ya, tapi ternyata masih ada beberapa pertanyaan besar yang belum terjawab. Salah satu kontroversi utamanya berkisar pada kurikulum. Seberapa banyak sih fokusnya harus pada bermain dan eksplorasi dibandingkan dengan pengajaran akademis yang lebih terstruktur. Nah, mencari keseimbangan yang tepat ini masih menjadi perdebatan sengit di antara para ahli. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Mengingat bukti dampaknya yang bisa bertahan seumur hidup bagi individu dan masyarakat, haruskah kita melihat prasekolah berkualitas tinggi sebagai sebuah kemewahan yang dipilih keluarga secara pribadi, atau sebagai kebutuhan publik yang mendasar, sama pentingnya dengan jalan raya dan sekolah umum? Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk masa depan jutaan anak. Coba deh, kita bayangin, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seorang anak kecil? Kali ini, kita akan menyelami dunia perkembangan anak usia dini yang penuh kejutan dan, ya, benar-benar menakjubkan. Kita kan seringnya mikir masa kecil itu, ya, waktunya buat main. Tapi gimana kalau ternyata main itu justru pekerjaan paling serius dan paling penting yang pernah dilakukan seorang manusia? Filsuf Jean-Jacques Rousseau percaya begitu, dan kita akan cari tahu kenapa. Jadi, apa sih sebenarnya pekerjaan super sibuk dari seorang anak berumur 4 tahun? Apa benar cuma lompat-lompat, ketawa-ketawa, dan bikin dunia fantasi sendiri? Atau ada sesuatu yang jauh lebih fundamental yang sedang terjadi? Oke, kita lihat lebih dekat. Masa-masa awal ini tuh ibarat periode konstruksi super intens. Disinilah fondasi dari siapa mereka nantinya. Kepribadian, kecerdasan, dan semua kemampuannya sedang dibangun. Bata demi bata. Kita mulai dari yang paling kelihatan ya, transformasi fisiknya yang luar biasa.
Gimana ceritanya seorang balita yang gembul bisa berubah jadi anak prasekolah yang gesitnya bukan main? Bayangin aja, setiap tahun mereka bisa nambah tinggi sekitar 6,5 cm dan beratnya nambah 2-3 kilo. Lemak bayi yang lucu itu pelan-pelan hilang, digantiin sama postur tubuh yang lebih jenjang dan lebih kuat. Dan bukan cuma soal ukuran, tapi juga kemampuan gerak mereka yang meledak. Dari yang tadinya cuma lompat-lompat di umur 3, pas 5 tahun udah jadi petualang cilik yang berani manjat-manjat dan doyan balapan. Mereka lagi sibuk banget menguasai dunia fisik mereka. Tapi, perubahan paling dahsyat itu justru yang nggak kelihatan sama mata kita. Semuanya terjadi di dalam sini, di otak, pusat kendali utama. Nah, ada proses namanya mielinasi. Gampangnya gini deh, bayangin otak kita itu kayak jaringan kabel super rumit. Mielinasi ini semacam isolasi premium yang bikin sinyal-sinyal di otak jadi ngebut banget. Inilah yang bikin anak jadi makin jago buat hal-hal kompleks kayak nangkep bola atau masang kancing baju. Otak yang makin ngebut ini jelas bikin cara mereka mikir jadi beda banget dari kita. Nah, gimana sih sebetulnya cara mereka melihat dunia? Kita bakal pinjam kacamata psikolog legendaris Jean Piaget buat ngintip isi kepala mereka. Oke, ayo kita coba salah satu eksperimen klasik dari Piaget. Lihat, di sini ada 2 gelas yang sama persis, isinya air dengan jumlah yang sama juga. Kelihatannya sederhana kan? Sekarang, gimana kalau air dari 1 gelas kita tuang ke wadah lain yang lebih tinggi dan lebih kurus? Jumlah airnya jadi lebih banyak, lebih sedikit, atau tetap sama? Buat kita orang dewasa, jawabannya udah pasti kan? Tapi buat anak kecil, ceritanya beda. Mereka bakal dengan super yakin bilang, yang tinggi itu lebih banyak airnya. Loh kok bisa? Soalnya pikiran mereka itu cuma fokus ke satu hal yang paling menonjol, tingginya si gelas. Nah, Piaget menyebut fenomena ini sentrasi. Sama juga kasusnya di tugas 3 gunung ini. Anak kecil itu susah banget ngebayangin apa yang dilihat boneka dari seberang meja. Mereka mikir, ya semua orang pasti lihat dunia persis kayak yang mereka lihat. Ini contoh sempurna dari egosentrisme masa kanak-kanak. Tapi, pandangan Piaget soal anak yang kayak ilmuwan penyendiri ini bukan satu-satunya. Ada Lev Vygotsky yang punya ide beda. Menurut Vygotsky, belajar itu bukan konser solo, tapi lebih kayak duet. Anak-anak nggak belajar sendirian, tapi lewat ngobrol dan interaksi sama orang yang lebih jago. Bisa orang tua, guru, atau bahkan temennya. Nah, ide Vygotsky soal belajar bareng-bareng ini jadi kunci buat ngertiin salah satu pencapaian paling keren di masa kecil, pengembangan teori pikiran atau theory of mind. Teori pikiran itu, wow, ini lompatan besar. Ini adalah kesadaran kalau, ternyata orang lain tuh punya pikiran, perasaan, dan keyakinan sendiri yang bisa beda dari kita. Momen ini adalah saat anak-anak mulai sadar kalau dunia nggak cuma berputar di sekitar mereka. Konsep ini digambarkan dengan cerdas banget lewat tes Sally Ann. Intinya, tes ini mau ngecek apakah seorang anak paham kalau Sally punya keyakinan yang keliru atau salah tentang di mana mainannya berada. Karena, ya, dia kan nggak lihat pas mainannya dipindahin. Dan hasilnya, luar biasa. Anak umur 3 tahun kebanyakan salah jawab. Tapi pas umur 5 tahun, mayoritas udah bisa jawab benar. Ini bukti kalau di umur segitu, mereka udah mulai bisa membaca pikiran dan memahami perspektif orang lain. Keren kan? Nah, begitu anak-anak mulai bisa membaca pikiran orang lain, kemampuan mereka buat berkomunikasi sama pikiran-pikiran itu pun meledak. Ambil contoh tes Vogue yang legendaris ini. Anak-anak prasekolah yang seumur hidupnya belum pernah dengar kata Vogue, pas lihat ada 2, mereka otomatis bilang Vogues. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma menghafal kata, tapi benar-benar udah nangkep pola dan aturan tata bahasanya. Kemampuan menangkap aturan inilah yang bikin kosakata mereka meledak. Coba bayangin, rata-rata anak pas masuk kelas 1 SD itu udah tahu sekitar 14.000 kata. 14.000, itu jumlah yang sangat banyak. Mereka juga jadi ahli percakapan loh. Mereka belajar sopan santun, bisa cerita soal kejadian kemarin, atau rencana buat besok. Dan bahkan bisa bedain cara ngomong ke bayi sama ke orang dewasa. Canggih! Jadi, dari pertumbuhan fisik yang ngebut, cara mikir yang unik, sampai penguasaan bahasa yang kompleks, jelas banget kan kalau masa kecil itu bukan cuma masa menunggu untuk jadi dewasa. Ini adalah masa-masa paling krusial, masa pembangunan fondasi untuk seumur hidup. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kalau kita sudah tahu pekerjaan anak-anak ini sebegitu pentingnya, sebegitu intensnya mereka membangun pikiran mereka sendiri, bagaimana seharusnya kita, sebagai orang dewasa, merancang lingkungan yang benar-benar bisa mendukung dan menghargai proses yang luar biasa itu?